Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat beribadah ya. Balik lagi dengan Kalani di sini. Apa kabar nih adik-adik di rumah? Kalani tentunya berharap adik-adik di rumah selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Adik-adik, hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan lagi. Siapa nih yang masih ingat cerita minggu lalu? Bagi adik-adik yang penasaran cerita minggu lalu tentang apa, adik-adik boleh melihat tayangan video kita minggu lalu ya. Untuk adik-adik yang belum subscribe channel kita, jangan lupa di subscribe dan juga bagikan ke teman-teman. Nyalakan juga loncengnya agar adik-adik tidak ketinggalan video-video yang akan tayang di minggu-minggu berikutnya. Sebelum kita masuk ke cerita kita hari ini, seperti biasa nih, Kalani mau ngajak adik-adik di rumah untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, Kalani juga akan mengajak adik-adik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, hari ini pada saat memuji dan menyembah Tuhan, Kalani akan ditemani oleh Kak Joshua. Minggu lalu Kak Joshua sudah menemani Kalani. Tetapi Kalani belum memperkenalkan Joshua kepada adik-adik di rumah. Nah, setelah berdoa, nanti kita akan mengajak Kak Joshua masuk. Oke, tetapi sebelumnya Kalani mau mengajak untuk kita semua mengambil sikap untuk berdoa. Dan kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dan kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih karunia-Mu, untuk penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu yang sudah kami lewati. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami pribadi lepas pribadi agar pada saat kami mendengarkan firman-Mu, kami mengerti dan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati dari awal hingga akhirnya agar kami dapat selesaikan ibadah kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah kami dengan mengandalkan satu nama, yaitu nama Allah Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah, seperti kata Kalani tadi, kita akan mengundang Kak Joshua masuk ke dalam video kita. Oke, Kalani akan duduk terlebih dahulu. Nah, adik-adik, seperti yang Kalani bilang tadi, sekarang kita akan mengundang Kak Joshua masuk ya. Tapi gimana kalau kita manggil Kak Joshua-nya pakai sulap? Bim salah bim. Tada! Yeay, Kak Joshua sekarang sudah ada di sini. Halo Kak Joshua. Halo Kalani. Apa kabarnya Kak? Puji Tuhan baik. Yeay, karena minggu lalu Kak Joshua udah mengiring Kalani, tapi Kalani belum memperkenalkan kepada adik-adik di rumah. Sekarang Kak Joshua Kalani minta Kak Joshua untuk memperkenalkan diri kepada adik-adik di rumah. Silakan. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Joshua. Saya akan menemani Kalani. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di
Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, karena tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang Kalani mau mengajak adik-adik di rumah untuk menyembah Tuhan ya. Kita akan sama-sama nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari ini, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Yeay, berdoa sudah, memuji dan menyembah Tuhan sudah. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah kesetiaan Daniel. Tema ini kakak ambil dari Daniel 6 ayat 1 sampai 28. Adik-adik, Daniel adalah seseorang yang setia dan takut akan Tuhan. Daniel juga adalah seseorang dari 3 orang penjabat tertinggi di kerajaan Raja Darius orang Media. Daniel ini adalah seseorang yang takut akan Tuhan, yang rajin sekali berdoa. 3 kali sehari, yang artinya pagi, siang, malam, Daniel selalu berdoa. Dia berlutut, menangis sambil memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu, setiap harinya hikmat yang dimiliki Daniel terus bertambah. Karena Tuhan Yesus menambah-nambahkan hikmat setiap harinya kepada Daniel. Roh yang ada di dalam Daniel juga luar biasa. Karena hikmat dan roh yang luar biasa yang ada dalam diri Daniel, Raja Darius bermaksud atau berencana
ingin menempatkan Daniel sebagai seseorang pemimpin di kerajaannya. Nah, adik-adik, luar biasa ya. Karena ketekunan, karena kesetiaan, karena takut akan Tuhannya Daniel, maka setiap harinya Tuhan memberikan hikmat kepada Daniel. Sampai akhirnya Raja Darius melihat, lalu Raja Darius berpikir, kayaknya Daniel bisa nih disuruh untuk memimpin di kerajaan, menjadi penjabat tertinggi. Tetapi adik-adik, tidak sampai di situ saja. Ternyata para penjabat-penjabat di kerajaan, bahkan adik-adik, wakil raja pun merasa iri sama Daniel. Lalu mereka mulai berpikir, gimana ya caranya supaya Daniel pergi? Gimana caranya supaya Daniel dibenci oleh raja? Mereka mulai memikirkan cara supaya bisa melenyapkan Daniel. Apakah mereka akan berhasil adik-adik? Apakah Daniel akan pergi? Atau apakah raja akan membenci Daniel? Nah, makanya adik-adik harus mendengarkan firman Tuhan ini dengan serius. Ceritanya bakalan seru banget loh adik-adik. Nah, Kakak Lani akan melanjutkan lagi ya ceritanya. Lalu setelah mereka berpikir, mereka merasa kok gak ada cara ya. Tetapi ada satu cara nih yang bisa membuat raja membenci Daniel. Atau ada juga cara ini bisa juga membuat Daniel pergi atau menghilang dari kerajaan. Lalu mereka diskusi, gimana kalau kita bilang aja ke raja kalau raja harus mengeluarkan surat perintah agar setiap orang dalam kerajaan yang menyembah kepada Allah selain raja, maka dia harus dibuang ke gua singa. Serem ya adik-adik. Nah, adik-adik di rumah tahu singa kan? Singa itu kalau ngegigit manusia, serem pokoknya adik-adik. Nah, mereka berpikir seperti itu. Lalu mereka pergi nih ke raja. Sampai di raja, para penjabat-penjabat ini pun ngomong nih ke raja. Raja, kami mau meminta kepada raja. Mereka meminta dengan rayuan ya adik-adik. Mereka merayu raja. Gimana kalau raja keluarin aja nih surat. Mereka bilang ke raja seperti itu. Keluarin surat perintah. Siapapun yang menyembah kepada Allah ataupun manusia selain daripada raja, maka dia harus dibunuh, dibuang di gua singa. Adik-adik, Raja Darius mendengar itu, lalu dia pun menyetujui. Kasihan ya, Raja Darius malah menyetujui. Adik-adik, setelah itu Raja Darius pun mengeluarkan perintah. Perintahnya dikeluarkan adik-adik. Dan setelah perintah itu sudah dikeluarkan, disebarkan ke seluruh kota. Lalu, apakah setelah mendengar itu Daniel menjadi takut? Tentunya, sebagai manusia biasa seperti kita, Daniel memiliki rasa takut. Daniel pasti berpikir, aduh kalau saya berdoa kepada Tuhan, saya akan dibuang ke gua singa. Tentu sebagai manusia biasa seperti kita, seperti adik-adik dan Kalani juga, Daniel pasti merasa takut. Tetapi Daniel tidak menyerah adik-adik. Daniel pulang ke rumahnya. Dia lari ke rumahnya. Dia berlutut di hadapan Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Dia tetap berdoa sama Tuhan. Walaupun perintah itu sudah dikeluarkan, dia terus berdoa kepada Tuhan setiap harinya seperti yang dia lakukan. Karena Daniel tidak mematuhi perintah yang dibuat raja, lalu
Daniel pun ditangkap adik-adik. Kasihan ya Daniel. Daniel ditangkap, lalu Daniel dibawa ke kerajaan. Setelah itu mereka melemparkan Daniel ke dalam gua singa. Setelah Raja Darius melihat Daniel ditangkap, Raja Darius sangat sedih. Lalu Raja Darius berdoa sama Tuhan. Bahkan dia berpuasa karena dia tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan Daniel yang dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu bagaimana ya keadaan Daniel yang sudah dilemparkan ke dalam gua singa? Apakah Daniel sudah tinggal tulangnya saja? Atau Daniel berdiri di pojokan sambil berdoa, Tuhan tolong Daniel, ada singa-singa di sini. Atau mungkinkah Daniel bermain-main sama singa? Coba menurut adik-adik di rumah apa yang Daniel lakukan? Atau apa yang terjadi sama Daniel? Nah, pagi harinya Raja bangun langsung lari dia ke gua singa. Sesampainya di gua singa itu, Raja tersebut memanggil Daniel. Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah engkau masih hidup? Lalu dari dalam gua singa Daniel menjawab dan berkata kepada Raja bahwa Tuhan telah mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu. Jadi singa-singa tersebut tidak melukai Daniel sama sekali adik-adik. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus itu. Dia bisa melindungi anak-anak yang percaya kepadanya. Bahkan ketika Daniel dalam keadaan yang sangat berbahaya sekalipun, Tuhan mengirim malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu sehingga singa-singa itu tidak menyakiti Daniel. Dan ketika Daniel berkata seperti itu kepada raja bahwa Tuhan sudah mengirim malaikat untuk menutup mulut singa-singa itu karena Daniel tidak bersalah. Setelah mendengar hal itu, raja sangat senang. Dia merasa bahagia karena Daniel masih hidup. Lalu setelah mengetahui hal itu, raja mengeluarkan perintah agar Daniel dikeluarkan dari gua singa. Tidak sampai di situ saja adik-adik. Setelah raja mengetahui bahwa Daniel tidak bersalah, raja pun mengeluarkan perintah baru agar orang-orang yang memfitnah Daniel harus ditangkap. Bahkan istri dan anak-anaknya juga harus ditangkap dan dibuang ke dalam gua singa. Serem ya adik-adik. Setelah perintah itu dikeluarkan, orang-orang itu pun ditangkap beserta keluarganya, lalu dibuang ke dalam gua singa. Sebelum orang-orang tersebut sampai ke ujung gua, singa-singa tersebut sudah menerkam mereka, memakan habis tubuh mereka, bahkan tulangnya dimakan sampai hancur-hancur. Serem sekali ya adik-adik. Nah, melalui peristiwa yang terjadi bahwa Daniel difitnah dan dilempar ke dalam gua singa, tetapi Tuhan menolong Daniel. Raja pun menambahkan perintah lagi. Perintahnya adalah bahwa setiap orang di seluruh dunia, di seluruh daerah disuruh untuk menyembah Allah yang disembah oleh Daniel. Karena Allah yang disembah Daniel adalah Allah yang hidup. Jadi semua orang harus menyembah kepada Allah yang hidup itu sampai selama-lamanya. Dan Daniel pun mendapat kedudukan tertinggi sampai selesainya, bahkan sampai selesai dari raja setelah Raja Darius. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari Daniel ini? Bahwa Daniel bisa membuat semua orang untuk menyembah kepada Allah. Bahkan
Daniel mendapat jabatan yang tertinggi. Bahkan juga dia terbebas dari cengkeraman binatang buas. Nah, adik-adik, apa sih yang bisa kita lakukan agar kita dalam kehidupan kita bisa dipercayakan hal-hal yang besar? Sama halnya seperti Daniel. Waktu Daniel hanya menjadi penjabat biasa aja, walaupun memang penjabat penting, tetapi dia masih ada yang lebih tinggi dari Daniel. Tetapi karena kesetiaan Daniel, rajin berdoanya Daniel, dia terus berdoa sama Tuhan, Daniel memiliki hikmat dan dia mau dipercayakan menjadi pemimpin yang besar. Alhasil dari kerajinannya ini, dia pun bisa membawa perubahan, membuat orang mudah percaya kepada Tuhan. Dianya juga bisa memimpin menjadi penjabat tertinggi. Nah, adik-adik, kadang hal kecil ini yang dilupakan oleh kita semua. Adik-adik di rumah, mungkin mami papi, dan juga Kalani. Kadang-kadang kita melupakan bahwa hal kecil seperti berdoa kepada Tuhan dengan rajin bisa membawa perubahan yang besar kepada kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Nah, apa sih hal-hal kecil yang dipercayakan kepada adik-adik di rumah sekarang ini? Pesan Kalani dan pelajaran yang kita dapatkan dari kisah Daniel hari ini adalah segala sesuatu, perkara-perkara kecil atau tugas-tugas kecil yang dikasihkan kepada kita saat ini, yuk kita sama-sama melakukannya dengan setia. Karena ketika kita setia melakukan perkara-perkara kecil yang diberikan kepada kita, maka kita akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Sama seperti Daniel, yang tadinya hanya penjabat yang memimpin sebagian, karena dia rajin berdoa, dia percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, setia melakukan pekerjaannya, tugasnya, walaupun tugasnya kecil, akhirnya dia dipercayakan perkara atau tugas yang besar. Nah, kita sama-sama belajar ya. Semangat untuk kita melakukan firman Tuhan ini. Semangat buat adik-adik dan juga semangat juga buat Kalani untuk melakukannya. Oke, sampai di sini dulu ya cerita kita hari ini. Sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kalani sekali lagi mau ngajak kita untuk berdoa. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal hingga akhirnya. Sekarang kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan seperti Daniel, di mana kami rajin berdoa mengandalkan Tuhan, agar kami bisa membawa pengaruh yang baik untuk orang-orang di sekitar kami, dan juga bisa membawa perubahan yang besar ke dalam diri kami. Tambah-tambahkan hikmat kepada kami semua Tuhan, agar kami lebih berhikmat tentang apapun yang akan kami lakukan, apapun yang akan kami katakan. Berkati mami papi, berkati keluarga besar kami, berkati orang-orang di sekitar kami, agar kami semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Tuhan, terima kasih juga walaupun ibadah kami adalah ibadah yang online, kami percaya berkat yang kami dapatkan setara dengan pada saat kami bertatapan muka. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Bye-bye.